wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai hari ini pertemuan matematika tanggal 22 Oktober 2020. Melanjutkan dari pertemuan minggu kemarin, kita berbicara terkait dengan determinan matrik. Oke ya, kita determinan matrik. Sebelum saya lanjutkan, silakan diketikkan nama dan kelas di kolom chat seperti biasa, sebagai kehadiran kalian untuk mengikuti pelajaran matematika hari ini. Ya, diketik nama dan kelasnya masing-masing di kolom chat. Gitu. Oke. Mari kita lanjutkan materinya sambil kalian ketik nama. Saya akan memulai pertemuan hari ini masih berbicara terkait determinan matrik. Oke, determinan matrik. Sebentar. Ya, mari. Kemarin kita mendefinisikan determinan matrik itu adalah jumlah semua hasil kali elementer. Ya, semua hasil kali elementer. Saya garis bawah. Yang bertanda dari matrik A, misalkan itu matrik A, dan dinyatakan dengan determinan matrik A. Ini untuk menotasikan ada determinan A, atau kemarin bisa juga bisa dituliskan notasi determinan itu dengan garis tegak. Nah, seperti ini juga notasi dari determinan, garis tegak itu. Nah, oke, lanjut. Yang dimaksud tanda berbeda itu adalah tanda positif ataupun negatif. Nah, sekarang kita lihat satu-satu, saya ambil contoh. Misal di sini ada matrik A. Ini ada matrik A, ini matrik A. Saya lingkari dengan elemen-elemennya, kolom pertama 1 2, kolom kedua 2 1 1, kolom ketiga 3 2 1. Jadi determinan itu ketika ordonya atau merupakan matrik bujur sangkar, ordo 33, 22, 44 dan yang lain-lain. Itu baru bisa ditentukan determinannya. Saya menentukan sekarang hari ini menentukan determinan matrik yang ordonya 3 kali 3. Oke. Bagaimana cara menentukan determinan matrik A ini? Oke. Tadi notasi determinan bisa dituliskan dengan tanda tegak. Determinan A ini membacanya determinan A, atau dengan tulisan det A seperti itu, sama saja. Caranya adalah menuliskan kembali. Awas, saya ulangi lagi. Menuliskan kembali. Kolom pertama, ini kolom pertama. Tanda warna kuning. Dan kolom kedua di sampingnya. Nah, kita tuliskan lagi nih. 1, 2, 1, kita tuliskan lagi. 1, 2, 1. Kolom kedua. 2, oke. 1, 1. Nah, itu langkah pertama. Langkah berikutnya adalah dengan menarik garis diagonal. Perhatikan garis diagonal, saya menggunakan warna biru ini. Garis diagonal. Garis diagonal. Garis diagonal. Nah, garis diagonal pertama yang kita tarik ini bisa tanda positif. Ini bertanda positif. Bertanda positif. Ya, bertanda positif. Maka determinan matrik A merupakan jumlah dari semua hasil perkalian elementer. Nah, ini dikalikan 1 kali 1 kali 1. Saya langsung tuliskan hasilnya 1 positif. Ini positif, enggak saya tuliskan tanda positifnya. Kemudian 2 kali 2 kali 1, tandanya positif. 4.
Ya. Terus 3 kali 2 kali 1, 6. 6. Nah, ini yang pertama. Kita lihat untuk apa namanya diagonal yang lain. Tanda hijau. Tanda hijau. Tanda hijau. Nah, ini tandanya negatif. Negatif, negatif. 3 kali 1 kali 1, 3. Negatif 3. 1 kali 2 kali 1, 2. Negatif 2. 2 kali 2 kali 1, 4. Negatif 4. Nah, sekarang kita bisa hitung. 1 ditambah 4, 5 tambah 11. Dikurangi 5. Ini negatif 5, negatif 9. Jadi 11 dikurangi 9, 2. Nah, oke. Jadi determinan matrik A2. Kemarin kalian diminta membuat catatan dan bikin contohnya. Untuk ini hanya mengulang ya hari ini. Oke. Ini untuk metode Sarus namanya. Oke, lanjut. Nah, sekarang untuk metode yang kedua yang akan saya perkenalkan menggunakan metode kofaktor. Namun demikian saya akan memperkenalkan lebih dulu apa itu kofaktor ya. Kofaktor saya perkenalkan dulu. Oke. Perhatikan betul. Ini akan saya perkenalkan metode kedua yaitu menggunakan metode kofaktor. Namun lebih jelasnya metode untuk menentukan determatrik menggunakan metode kofaktor, kalian harus mengenal dulu apa yang dinamakan kofaktor. Setiap elemen menghasilkan suatu kofaktor yang tidak lain adalah minor dari elemen dalam determinan beserta tanda tempatnya. Ini untuk menentukan determinan definisinya. Nah, sekarang kita kenal dulu apa yang dinamakan minor suatu matrik. Lambang dari minor suatu matrik dilambangkan dengan MIJ. Ini menunjukkan bahwa minor matrik yang terdapat pada baris ke I, kolom ke J. Saya ulangi lagi, minor dari matrik A atau minor IJ dari matrik A adalah minor untuk elemen-elemen matrik pada kolom ke I, baris ke I, kolom ke J. I menunjukkan baris, J menunjukkan kolom. Saya kasih contoh, misal menggunakan matrik ini. Ini matrik A. Ketika dari matrik A ini, kalian diminta menentukan minor, lambangnya M, baris ke-1, kolom kedua. Misal, awas perhatikan. Yang di depan 1 ini menunjukkan baris, ini menunjukkan 2 ini menunjukkan kolom. Caranya bagaimana? Caranya adalah, perhatikan betul, baris ke-1 kalian lihat, baris ke-1, ini yang paling atas ini baris ke-1. Yang saya kasih garis merah ini adalah garis ke-1. Kolom kedua mana? Kolom kedua ini kolom pertama, kolom kedua yang saya garis tanda merah. Ini kolom kedua. Ya. Baris ke-1, kolom kedua saya kasih tanda merah.
Saya kasih garis. Nilai minornya yang mana? Minornya adalah bilangan yang tidak terkena garis. Mana itu bilangan yang tidak terkena garis? Ini garis lingkar. Ini bilangan yang tidak terkena garis. Tulis 2, 1, 2, 1. Ya. Ini minor dari matrik A untuk baris pertama kolom kedua. Perhatikan betul. Saya kasih contoh kedua. Perhatikan, ini saya hapus, nanti ingat-ingat, nanti bisa diputar lagi. Ya, saya hapus ini ya, apa namanya, biar jelas. Oke, perhatikan lagi. Saya akan memberikan contoh minor. Minor baris pertama kolom pertama. 1, 1 itu kan baris pertama kolom pertama. Kalian perhatikan baris pertama mana? Baris pertama yang atas. Kolom pertama yang mana? Kolom pertama ini. Nah, bilangan yang tidak terkena garis. Perhatikan betul bilangan yang tidak terkena garis. Saya lingkari. Berarti 1, 1, 2, 1. Perhatikan lagi. Perhatikan betul. Kan? Saya akan memberikan contoh lagi. Jadi mic-nya untuk dimatikan dulu, terkecuali ada yang mau bertanya baru mic-nya diaktifkan. Saya kasih contoh lagi. Saya hapus dulu biar mudah. Ya, saya hapus dulu. Oke, perhatikan betul. Saya akan memberikan contoh minor untuk baris kedua, kolom ketiga. Oke. Baris kedua, kolom ketiga. Awas, baris kedua, kolom ketiga. Caranya adalah baris kedua mana? Baris kedua ini. Kasih tanda. Kolom ketiga mana? Kolom ketiga ini saya kasih tanda. Nah, elemen-elemennya mana? Elemen-elemennya adalah yang tidak terkena garis merah tadi. Saya kasih lingkar. Ini saya lingkari warna biru. Ini adalah elemen-elemen untuk minor baris kedua kolom ketiga. 1, 1, 2, 1. Oke. Ini yang dinamakan minor. Silakan kalian bisa menunjukkan minor-minor lain yang ada di dalam matrika ini. Bisa minor baris pertama kolom ketiga, baris ketiga, baris kedua kolom ke-1, dan seterusnya. Ini masih banyak lagi, silakan. Bisa ditunjukkan. Nanti kalian catat sendiri. Kan minor baris ketiga kolom ketiga dan seterusnya, masih banyak. Ya kan? Masih banyak. Jadi silakan nanti bisa ditentukan, dicatat sendiri. Oke ya. Perhatikan lagi. Ini untuk minor. Nah, sekarang apa itu yang kofaktor? Faktor nih. Kofaktor suatu elemen baris ke I dan kolom ke J dari matrik A dilambangkan dengan, awas, ini notasinya. Kofaktor KIJ. K itu menotasikan kofaktor, I menunjukkan baris ke I, J kolom ke J. Nilainya adalah negatif 1 pangkat 1 plus negatif 1 pangkat I plus J. I plus J kali determinan minor IJ. Awas, ini determinan. Ya, saya kasih contoh yang tadi. Perhatikan betul yang tadi. Ini matrik ini saya pindahkan dulu. Matrik yang mana?
ini ya. Saya copy dulu. Oke, perhatikan betul. Oke, perhatikan ini matriks A yang tadi. Kalian kalau diminta menentukan kofaktor baris ke-1, kolom kedua. Perhatikan. K12 ini berarti kofaktor untuk matriks A, baris ke-1, kolom kedua. Negatif 1 pangkat. Awas, pangkat I plus J. I-nya 1, J-nya 2. Berarti 1 ditambah 2. 3. Saya ulangi, 3 ini dari mana? 1 ditambah 2. Kali determinan untuk minor kolom ke-1, baris kedua. Kita lihat tadi M12. M12 itu 21, 21. 21, 21 ini. Yang ini. Kan? Kita tulis 21, 21. Nah, min 1 pangkat 3. Ya negatif 1. Determinannya ini gampang kemarin, tarik garis 2 kali 1, 2 dikurangi 2 kali 1. Ya kan? Berarti 2 dikurangi 2, 0. Berarti kofaktor untuk baris pertama kolom kedua min 1 kali 0 atau 0. Ya, ini contoh 1. Perhatikan lagi contoh yang kedua. Kofaktor baris ke-1, kolom ke-1 untuk matriks A. Berarti min 1 pangkat. Pangkat apa tadi? I plus J. I-nya 1, J-nya 1. Jadi 1 tambah 1. 2. Kali determinan minor M11. M11 mana ini M11? Ini M11. 1121. 1121. Oke. Min 1 kuadrat. Min 1 kali min 1, 1. Ya. Ini bedakan tadi. Ini min 1 pangkat 3. Berarti mengalihkan min 1 3 kali. Min 1 kali min 1. 1 kali min 1. Min 1. Pangkatnya ganjil pasti negatif. Nah, ini pangkatnya genap pasti positif. Kali. Caranya tarik garis 1 kali 1, 2 kali 1 plus min. Berarti 1 dikurangi 2 min 1. Saya kasih tanda kurung biar tidak bingung. Kofaktor untuk baris pertama kolom ke-1 adalah 1 kali min 1. Min 1. Dan seterusnya silakan kalian catat, terus tambahkan, cari kofaktor 213, 21, 33, dan lain-lain. Ini masih banyak sekali. Silakan dicatat, terus tambahkan faktor ini. Itu pertemuan hari ini sudah saya perkenalkan minor dan kofaktor. Dicatat yang bagus di buku masing-masing, unggah ke folder yang kemarin sudah saya buatkan. Awas, perhatikan foldernya yang sudah saya buatkan, caranya perhatikan betul. Saya sedikit singgung dulu nih sebelum saya akhiri. Ya. Perhatikan betul. Ya, saya perlihatkan foldernya dulu. Saya perlihatkan foldernya dulu. Ya. Perhatikan foldernya.
Ini Google Drive, buka Google Drive, ya kan. Nanti ini saya kemarin kalau nggak salah sudah membagikan cara atau video untuk mengunggah di sharing file ya, di Google Drive, memanfaatkan ini. Saya sengaja menggunakan ini karena ke depan pekerjaan itu pasti menggunakan teknologi informasi seperti ini. Biar Anda tidak ketinggalan, saya harus membiasakan atau banyak memperkenalkan kalian terhadap aplikasi-aplikasi yang membantu pekerjaan baik nanti perkantoran ataupun yang lain-lain, karena depan itu saya yakin pekerjaan itu tidak terlepas dari namanya teknologi informasi. Ini ATPH1 misalnya, ini ATPH1. Ini ATPH1. Ya. Ini ada dan seterusnya, si Dede, Dinda, Ika dan seterusnya ini sudah ngirim. Silakan yang belum itu caranya kalau di HP itu di bawah ada tanda plus baru. Itu. Kalau tidak ada, biasanya sih ada sih, biasanya ada. Silakan diklik, nanti akan muncul. Kalau sudah punya filenya, tinggal upload file. Kalau belum, bikin folder atau apa namanya, bikin foldernya dulu, tanda plus folder. Ini bikin folder, kasih nama kalian masing-masing. Kalau sudah akan terbentuk seperti ini, seperti si Linda, si Nadia dan seterusnya. Ulangi lagi, nanti klik unggah atau upload file dan yang lain-lain. Di sini nanti kalian bisa belajar banyak aplikasi. Di sini ada Google Dokumen, ada Google Sheet, ada Google dan formulir dan seterusnya. Ini sering sekali digunakan untuk apa namanya, yang terkait dengan dokumen-dokumen yang penting nanti untuk pekerjaan. Jadi saya harus memperkenalkan ini karena ke depan, ulangi lagi, pekerjaan itu pasti tidak terlepas dari namanya teknologi informasi. Terima kasih hari ini. Kalau ada yang bertanya silakan tanyakan. Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Sudah ditulis semuanya, daftar hadir, nama dan kelasnya. Kalau sudah ada yang bertanya, silakan nyalakan mic-nya terus ditanyakan. Sihan mau nanya, Niki mengaktifkan mic, Uum, oh enggak jadi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi minggu depan.